Ternyata pola tingkah dari Roy Suryo yang sok sakit-sakitan, pakai kursi roda, lemah lunglai, itu ternyata hanya drama, ngibul besar. Saran saya singkat saja kepada Pak Polisi, tangkap Roy Suryo segera. Masukkan dalam kerangkeng seperti tersangka-tersangka yang lain di Undang-Undang ITE. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, masih ingat kasus yang menimpa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era SBY yang bernama Roy Suryo. Roy Nyinyir atau Roy Panci ini sebutan dari masyarakat kepada dia ya. Ini terkena kasus penistaan agama Buddha karena menyebarkan editan foto Buddha di Candi Borobudur diganti serupa dengan Presiden Jokowi. Ini sudah kita suarakan dan yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Nah, dramanya mungkin sahabat Indonesia sudah tahu kan. Setelah ditetapkan tersangka, diperiksa 12 jam, Roy Suryo ini ternyata masuk dalam spesies laki-laki tulang lunak. Seperti Bandeng Presto. Karena apa? Begitu diperiksa polisi langsung lemah lunglai, tak berdaya, sok sakit-sakitan, dipakai kursi roda, berikutnya diperiksa lagi, pakai penyangga leher. Wajahnya dipasang memelas begitu. Jadi memang ya inilah laki-laki tulang lunak gitu loh. Laki-laki yang berkelas tempe gitu loh. Tempe gembos lagi. Nah, ternyata pola tingkah dari Roy Suryo yang sok sakit-sakitan, pakai kursi roda, lemah lunglai, itu ternyata hanya drama, ngibul besar. Dan polisi seolah dikadali dengan drama yang dimainkan secara memuakkan oleh Roy Suryo. Karena apa? Ada video seperti ini. Coba lihat. Nah, di video tadi terlihat Roy Suryo dengan komunitas klub Mercy-nya atau mungkin komunitas yang lain saya tidak tahu, motor besar atau apa, begitu ceria, cerah, gembira ria, tidak ada jejak kesakitan seperti saat diperiksa di Polda Metro Jaya. Padahal salah satu alasan kenapa Roy Suryo tidak ditahan, kata Pak Polisi ini adalah karena dia sakit, alasan kesehatan. Nyatanya polisi menjadi korban pengibulan yang dilakukan oleh Roy Suryo. Ini menurut saya sesuatu yang menarik ya. Karena ternyata Kabid Humas Polda Metro Jaya pun juga tidak merespon dengan sewajarnya. Malah mengatakan bahwa kalau melihat video Roy Suryo seperti itu di luar ya silahkan masyarakat berpersepsi berbeda dengan kami. Tapi kami mempunyai pertimbangan kenapa dia tidak ditahan. Padahal ancamannya di atas 5 tahun loh Pak. Masih ingat kasus Ferdinand Hutahian? Langsung ditahan. Kenapa Roy Suryo tidak? Waktu itu karena alasannya sakit.
Tapi kan ternyata tidak. Kenapa tidak segera ditangkap, dicokok? Gitu. Ini membuat rakyat bingung. Ada apa dengan polisi ya? Kenapa terkesan diskriminasi gitu? Menghadapi pemain drama kampungan seperti Roy Suryo, polisi harusnya lebih hati-hati, tidak mudah percaya. Dan ini terbukti dalam video tadi. Dia cekakaan, ketawa ketiwi, cerah ceria. Roy Suryo yang menjadi manusia tulang lunak berubah menjadi manusia pecicilan dalam video tadi. Sahabat Indonesia, ini harus kita suarakan. Kenapa? Kita mencintai polisi. Jangan sampai polisi yang kita cintai dikadali oleh tersangka seperti Roy Suryo. Dan ini juga kritik tajam saya kepada Roy Suryo bahwa kamu telah menipu kepolisian negara Republik Indonesia dan masyarakat. Jadi kami berhak bersuara. Karena apa? Kami menjadi korban. Rakyat menjadi korban kegaduhan yang diciptakan oleh Roy Suryo. Dengan unggahan yang menyerang kehormatan Presiden Republik Indonesia maupun menistakan agama Buddha. Ketentraman kita, kedamaian kita dirusak oleh orang-orang seperti Roy Suryo. Ini merusak keberagaman. Jadi menurut saya tingkah pola dari Roy Suryo ini tidak bisa kita diamkan. Dan saran saya singkat saja kepada Pak Polisi, tangkap Roy Suryo segera. Masukkan dalam kerangkeng seperti tersangka-tersangka yang lain di Undang-Undang ITE. Sama seperti Ferdinand Huta Heyan ditangkap, yang lain ditangkap. Muhammad KC ditangkap, ditahan. Ini kok bebas, seenak sendiri gitu. Jadi ini adalah saran saya kepada Pak Polisi, mari Pak, masyarakat mendukung sepenuhnya. Pak Polisi harus terbuka. Sekarang polisi menjadi spotlight, menjadi titik perhatian publik karena kasus di rumah mantan Kadifropam Ferdy Sambo. Jangan sampai ini menjadi cacat baru dari pihak Polri dan ini kami tidak inginkan. Baik sahabat Indonesia, demikian pesan saya yang saya suarakan melalui Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam budaya Nusantara, salam keberagaman. Saya Rudi S. Kamri.